Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di ruang pertemuan ini dalam rangka kegiatan sharing praktik baik dari komunitas belajar SMK Migas Teknologi Riau. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Migas Teknologi Riau yang saat ini diwakili oleh Bapak Yuliadi ST sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, dan serta Bapak Ibu peserta kegiatan sharing praktik baik yang telah berkumpul di ruang. Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Yuliadi ST sebagai perwakilan Kepala Sekolah SMK Migas Teknologi Riau. Kepada Bapak Yuliadi dipersilakan. Bu Umi yang lakukan hari ini. Sekali lagi Bu Umi, selamat menjadi CGP calon guru penggerak ya, satu-satunya mungkin ya di SMK Migas yang pertama, dan mudah-mudahan dilanjutkan oleh rekan-rekan semua ya, karena guru penggerak yang memiliki efek atau faktor yang baik bagi kita SMK yang khususnya di rapor pendidikan kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua serius dan sesama memperhatikan atau menyaksikan atau menikmati pertunjukan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hafizah. Atas kata sambutan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif di SMK Migas Teknologi Riau yang akan dibawakan oleh Ibu Umi Hafizah, SPD MSI. Kepada Ibu Umi Hafizah kami persilakan. Izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa hadir bersama-sama di lingkungan SMK Migas Teknologi Riau untuk mengikuti sharing praktik baik dari komunitas belajar SMK Migas Teknologi Riau. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nila Fitria Sali SAK MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Waka, staf karyawan tata usaha, serta yang kami hormati Bapak Ibu majelis guru yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas undangan telah menghadiri undangan yang saya berikan pada pagi hari ini, yaitu saya akan sharing praktik baik mengenai penerapan budaya positif yang telah saya pelajari selama mengikuti lebih kurang 2 bulan saya mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Mungkin sedikit motivasi bagi kawan-kawan semua yang masih belum mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Selama saya mengikuti guru penggerak ini ada banyak hal yang saya pelajari, yaitu mengenai budaya positif, terus mengubah mindset saya yang awalnya mungkin kita ini sebagai guru banyak sebagai seorang penghukum ya, sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan kita tidak mau tahu dengan siswa kita. Tapi
Semua itu tidak lepas dari bagaimana setiap guru mempunyai cara yang berbeda, bagaimana cara mereka untuk mendidik siswa tersebut. Tapi setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya sedikit-sedikit mulai, ya setidaknya mulai mengurangi hal-hal yang mungkin menurut yang saya pelajari itu salah. Saya akan mencoba mengurangi, tapi untuk menghilangkan itu terkadang kita kan semua manusia itu membutuhkan proses. Jadi mulai mengurangi hal-hal yang negatif yang mungkin yang sudah saya pelajari ini, oh ternyata saya sebagai guru selama ini salah. Nah, inilah akan saya paparkan pada kesempatan kali ini mengenai diseminasi penerapan budaya positif di SMK Migas Teknologi Riau. Bapak Ibu yang berbahagia, pada modul ini saya modul terakhir pada modul 1. Ini ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Ini pada modul 1 ini modul terakhir. Modul terakhir yang saya pelajari pada modul 1. Ada modul 1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu ada pada modul 2 itu saya mempelajari mengenai ada nilai-nilai dan peran guru penggerak, ada visi dari guru penggerak yang dilanjutkan dengan budaya positif. Ini yang sudah saya pelajari, ini modul terakhir dari bab 1. Dan di bab 2, di modul 2 saya mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti di modul 2 ini saya akan turun langsung ke dalam kelas menerapkan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Soalnya selama ini saya mengikuti pelatihan dari narasumber yang diberikan, ternyata berbeda lagi dengan yang saya pelajari di guru penggerak ini. Jadi upgrade ilmu yang saya dapatkan itu cukup banyak Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan Kementerian Pendidikan. Contohnya kayak Mentira ini sudah mengikuti, lulus mengikuti seleksi PKBI. Mungkin Pak Budi lagi mengikuti PJOK yang untuk guru PJOK. Dan mungkin nanti boleh Memdila atau Bu Septi atau Bu Marta atau ibu bapak ibu yang lainnya, Pak Nobon juga selaku perwakilan dari jurusan yang udah mengikuti upskilling dan reskilling. Itu sebenarnya tidak lepas kebermanfaatannya bagi diri kita sendiri ya Bapak Ibu, dan hasilnya itu bisa kita sharingkan kepada rekan sejawat kita. Baiklah Bapak Ibu, inilah yang akan saya tujuannya, yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, lalu 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Banyak. Pada model ini cukup banyak tagihan-tagihan yang saya kerjakan atau banyak sekali yang harus kita pahami. Jadi memahaminya ini cukup lama Bapak Ibu. Saya membacanya ini mungkin 10 kali lebih saya membacanya, sambil saya melihat dari YouTube juga banyak bagaimana guru-guru penggerak yang sudah mengikuti pelatihan, mereka menuangkannya ke dalam tulisan. Oke, lanjut. Nah, pendahuluan. Nah, dari modul 1, kita itu sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani ya Bapak Ibu. Kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita memiliki peranan penting untuk menjadi tanamannya tumbuh subur. Guru memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, jadi yang menanam kita ini, kalau kita menanam padi, kita itu hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Jadi yang
memperbaiki kondisi tanam, memelihara tanam padi, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanam padi itu, dan lain sebagainya. Jadi itulah tugas kita. Jadi kita ini ibaratnya sama seperti petani. Jadi apa tugas petani? Seperti itulah yang mulai memupuk, memastikan tanahnya bagus. Udah pertama kita pastikan tanahnya bagus, terus kita beri dia bibit yang bagus. Sudah beri bibit yang bagus, terus kita tanam. Sudah kita tanam, bagaimana kita cara menjaga tanaman itu agar berbuah sesuai dengan yang kita inginkan. Hasilnya apa? Nah, inilah kita diibaratkan, kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita diibaratkan sebagai seorang petani. Dan saya membaca, oh ternyata ini ya maksudnya. Jadi membaca modul ini saya berulang sampai paham itu sangat butuh waktu yang banyak. Nah selanjutnya, ini dia. Tadi kan saya di depannya ada apa itu diseminasi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah suatu lingkungan atau suasana di mana nilai-nilai positif, sikap saling menghargai, dan perilaku yang konstruktif dihargai dan dipraktikkan oleh semua anggota komunitas. Dalam hal ini adalah komunitas sekolah. Jadi kita itu yang intinya budaya positif itu hal-hal yang baik yang akan kita terapkan di dalam sekolah. Nah, jadi yang menjalankan siapa? Ya seluruh warga sekolah. Tapi yang mencontohkannya siapa? Yang mencontohkan itu adalah guru terlebih dahulu. Nah, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid itu agar mereka dapat berkembang dengan pembiasaan hal yang baik, mencangkup sikap, ini dia tadi, perilaku, tutur kata, pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila oleh seluruh warga sekolah. Baik atau buruknya seseorang hanya dirinya sendiri yang bisa mewujudkan. Jadi baiknya wujud kita ini ya kita sendiri yang bisa mewujudkan, tidak bisa orang lain yang mewujudkannya. Nah, nih konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tadi sudah saya singgung tujuannya. Inilah yang kita pelajari atau yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Yang pertama itu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Sebenarnya cukup padat ilmunya, cukup banyak. Untuk mengaplikasikannya pun kita membutuhkan ilmu ya Bapak Ibu, ilmu yang tidak hanya tembak langsung tempat dor, tidak bisa. Kita harus mempunyai konsep-konsep yang harus kita jalankan dengan baik. Nah, ini perubahan paradigma baru yang pertama. Nah, ini dia, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan psikologisnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya ini. Jadi, visi sekolah itu kita kemarin saya ada PI pendampingan individu kedua. Visi sekolah kita itu perlu diperbaharui. Diperbaharuinya itu setiap tahun itu harus diperbarui. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini pembelajaran yang berpusat dengan mempernya kodrat alam dan kodrat zamannya apa maksudnya? Kita harus memperhatikan siswa kita tinggalnya di mana. Terus bagaimana juga zamannya sekarang ini bagaimana. Nah, kita harus ibaratnya harus memahami bagaimana sih karakter atau sifat siswa tersebut. Nah, tujuannya yang akan dicapai itu ini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu ada nanti dalam bentuk konten, proses, produk. Nah, itu akan kita pelajari nantinya dan hasil akhirnya adalah mewujudkan
profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini sudah input semuanya di sini. Nah, jadi visi tugas saya beserta ya Bapak Ibu guru lainnya, mungkin kita nanti akan merumuskan visi kita yang tujuannya adalah tidak lain mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, nih boleh Bapak Ibu baca kegiatan pembangkit. Cobalah buka. Jika Bapak Ibu adalah A, nah tugasnya mengepalkan salah satu tangan Anda dan menjaga sekuat tenaga kepalan Anda tidak terbuka. Contoh, saya nih, saya kepal, saya nggak mau buka. Nah, si B, misalnya berdua orang praktek Bu Marta dengan Bu Septi. Bu Marta ngepalkan tangannya sekuat. Nah, kepalan tangan itu Bu Marta sudah jaga nih. Datang Bu Septi, dia mau buka. Karena di kepalan tangan Bu Marta ini mempunyai mimpi-mimpi yang ingin Bu Marta raih, atau hal-hal yang ingin Bu Marta lakukan yang sudah Bu Marta siapkan sedari dulu. Datang Bu Septi, dia ingin menghancurkan mimpi tersebut. Kira-kira Bu Marta mau nggak? Atau Bu Marta akan jaga sebaik mungkin? Pasti jaga kan? Nah, ini apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan untuk membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira Bu Marta mau buka nggak? Kepalan Anda yang berjaga nih, salah satu tangan dan menjaga sekuatnya agar tidak terbuka. Yang si B ini mencoba dengan sekejap raga untuk membuka kepalan tangan. Kira-kira Bu Marta mau buka nggak? Enggak kan? Nah, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya, sama seperti di atas tadi. Nah, jadi intinya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa kira-kira? Kita sendiri kan? Nah, itulah dia. Jadi kepalan tangan ini adalah mungkin kita punya mimpi tersebut kalau sudah kita jaga dengan sebaiknya, jadi tidak bisa kita apakan ke orang, mau ya, ini mimpi aku loh, datang yang ini nih, wih dia mimpinya itu, cobalah dihancurkan mimpinya. Kira-kira kita sudah sekuat tenaga, pasti akan kita jaga mimpi tersebut dan kita tidak akan mau. Nah, siapa yang menikah? Ya diri kita sendiri. Nah, tuh lanjut. Nah, nih miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Iya kan? Kira-kira ini semua benar kan? Kita ini pengontrol murid, kita ini merasa penguatan positif itu pasti bermanfaat, dan kita itu merasa bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter, dan kita juga merasa bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Iya, saya banyak mempelajari pada teori kontrol ini dan segitiga restitusi. Nah, nih mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nih stimulus responnya, realitasnya kebutuhan kita sama. Kira-kira kebutuhan kita sama nggak Bapak Ibu? Beda. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, semua orang melihat yang sama. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Enggak, semua orang itu memiliki gambar yang berbeda. Contoh, menurut saya Pak Askari itu ganteng sekali. Ya, menurut saya Pak Askari itu ganteng karena ngapa? Dia yang merasa dia yang paling tua, ya udah saya bilang dia paling ganteng. Nah, tapi menurut Mem Tira enggak, apalagi Bu Dedel, enggak ada ganteng-gantengnya sedikit pun. Nah, atau saya melihat sekolah ini bagus ya, punya ini perlengkapan, mungkin orang yang tinggal sini apalah katarak mungkin matanya. Atau ya intinya kita ini semua manusia ini tidak memiliki pandangan yang sama. Nah, lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak bisa. Kita berusaha melihat pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, nggak bisa. Orang lain itu nggak bisa mengontrol saya. Contoh dengan kepala tangan tadi ya.
pasti tidak akan bisa terbuka. Nah, berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya diri kita yang bisa kita kontrol. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Salah. Kolaborasi dan posesif menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi kita selalu mikir, kalau nak menang pasti kalah. Kita harus model berpikir kita tuh menang bisa. Maksudnya itu adalah model berpikir menang tuh kita cara berpikir tuh kita bisa. Nah, seperti itulah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, lanjut. Yang selanjutnya disiplin positif. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Contoh, kita ini lambat datangnya, ya. Kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, ataupun kita sering gak datang ke sekolah, malas atau apa, kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita. Nah, kalau tidak bisa kita didisiplinkan, tentu harus ada pihak yang berwenang mendisiplinkan. Ini yang maksudnya. Nih, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Contoh, mungkin kita punya tingkatan, kita mempunyai disipliner guru. Nah, disipliner guru yang mengingatkan kita. Lanjut, kalau juga nggak bisa, disipliner guru yang membina kita, mungkin dilanjutkan dengan kepala sekolah. Jadi kita mempunyai tahapan. Nah, apa artinya merdeka itu? Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka artiannya itu adalah yang sebenarnya itu adalah kita mampu kita mampu memerintahkan diri kita sendiri ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tuh ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, disiplin positif. Lanjut. Nah, nih tadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin positif itu salah satu cara yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, terkadang kita ini nanti akan ada pembahasan nih. Motivasi kita ini, disiplin ini ada beberapa macam motivasi kita. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternalnya. Akan dibahas selanjutnya. Ataupun kita ini disiplin, contoh, saya harus datang pagi. Kenapa saya harus? Biar saya nanti dipuji oleh kepala sekolah. Wah, Bapak tuh datang pagi terus tuh. Hanya karena dengan pujian. Atau saya harus datang pagi agar apa? Agar siapa tahu nanti karena saya selalu datang pagi, gaji saya naik. Berarti kita mengharap apa? Mengharapkan paksaan. Atau saya harus datang pagi, kenapa? Agar saya tidak dihukum. Nah, ini. Jadi sebagai pendidik itu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah dia tujuan kita sebagai seorang itu adalah dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya Bapak Ibu, kita sebagai guru ini banyak sebenarnya yang harus kita pelajari. Makanya dari program guru penggerak ini, mungkin kayak kita yang senior ini, kayak mungkin kayak saya, Pak Yul ataupun Pak Nurawan, ini yang generasi yang sudah lama ini mungkin terbiasa dengan dididik itu dengan hukuman, ya, dengan hukuman. Mungkin kalau yang bukan hukuman lagi, mungkin generasi Pak Sandi nih, atau dengan Bu Nita itu udah mulai berangsur-angsur gurunya. Mungkin kalau di zaman saya dulu, iya, untuk mendisiplinkan murid itu adalah dengan hukuman. Saya dulu kalau terlambat datang ke sekolah itu rotan panjang. Jadi saya takut dengan rotan. Biar saya tidak dirotan, pagi-pagi datang terlambat, saya harus datang pagi. Biar saya tidak dirotan, saya harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Contohnya memakai sepatu hitam.
Kalau saya tidak mau dirotan, ya saya harus pakai sepatu hitam. Kalau enggak, ya saya siap-siap. Saya dirotan pakai rotan panjang. Jadi salah satu motivasi saya itu adalah tidak datang terlambat itulah biar tidak mendapat hukuman. Nah, nih nilai-nilai kebajikan. Nah, apa yang masuk dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan. Nih, kalau pada profil pelajar Pancasila kita pasti sudah tahu. Nah, ini Ibo Primary Program. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini yang saya pelajari pada CGP ini cukup banyak Bapak Ibu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, tapi ini 3 yang saya tampilkan, yaitu mengenai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ada komitmen. Nah, kalau keterampilan hidup itu atau lifestyle itu dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita terapkan atau kita turunkan kepada siswa kita nantinya. Nih, lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Nih, ini yang agak mulai semakin ke bawah materinya, kalau saya rasa semakin menarik. Ketika seorang peserta didik melanggar peraturan atau nilai-nilai kebajikan, sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, kalaulah seorang anak melanggar peraturan, ya, berarti dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nih, apa itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nih kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan kita bertahan hidup enggak? Ya, pasti, ya kan? Nah, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Terus kebutuhan dasar manusia, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu pasti hubungannya dengan apa? Ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau rasa kasih sayang, ya, kira-kira rasa kasih sayang itu mungkin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus apalagi? Harga diri, keinginan untuk dianggap dan memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan itu dia mandiri, bebas memiliki mempunyai pilihan sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan itu berarti rupanya bermain, humoris, antusias, tertawa. Tuh, kalau inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kalau anak berbuat salah, pasti ada kebutuhan dasarnya itu yang tidak mereka penuhi. Nah, boleh kita lihat. Nih, saya boleh Bapak Ibu baca contoh kasusnya. Saya minta salah satu seorang untuk membacanya, boleh? Atau Bu Ibu Riza, boleh Bu? Saya minta tolong Bu. Siapa tahu yang di belakang tidak nampak. Nah, biar terdengar juga suara Bu Riza. Ya, boleh Bu, silakan. Contoh kasus, Ibu Zulaika, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta jajanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke, Bapak Ibu. Ini Ibu Zulaika, maunya diganti aja ya, Mem Tira, gitu kan? Nah, Mem Tira nih,
sedang menghadapi bingung ulah salah satu muridnya dikasih yang bernama siapa mem yang bermasalah mem? Pak Budan. Nah, si Budan nih. Nah, mem Tira nih maunya berganti apa mem ya? Budan. Nah, mengeluhkan Budan yang sering meminta jajan dengan paksa. Jika Mem Tira menghadapi situasi tersebut, apa yang Mem Tira lakukan? Menurut Mem Tira, kira-kira apa alasan si Budan melakukan hal tersebut? Nah, ayo, boleh, nih. Boleh, silakan. Pakai mic, Kak Sai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, izin bertanya Bu Umi, saya dari tadi membaca ini salah satu murid yang namanya Tommy. Lalu di bawah menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi saya nggak ketemu kaitan antara Tommy dan Doni. Mohon maaf Bu. Ya. Mohon maaf Bu, ini bukan Doni tapi Tommy. Ya. Tapi tadi kita ganti Budan tadi kan. Nah, ini kasusnya Mem Tira ya. Mem Tira menghadapi si Budan. Nah, jadi itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Guru Bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, pas. Nah, kira-kira tadi kan ini sudah kita bahas nih 5 kebutuhan manusia. Nah, kira-kira karena Budan lapar dan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan dan tidak pula membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Budan itu apa kira-kira? Bertahan hidup. Bapak Ibu yang lain? Ya. Oke, kita cek. Ya, benar. Terima kasih Bu Dedel. Nanti kertasnya Bu Dedel ya di bawah meja. Oke, yang nomor 2. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Budan itu kebutuhan apa? Kasih sayang. Oke, kita cek bersama-sama. Oke, terima kasih. Berarti Bapak Ibu nih kayaknya sudah pas nih. Sudah paham mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Iya, namanya teori ini harus dipraktekkan Pak Ibu. Oke, lanjut. Yang ketiga. Karena temannya jadi takut dengan si Budan dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Budan sedang berusaha memenuhi apa? Posisi kontrol tadi. 5 kebutuhan manusia tadi. Kebebasan. Kekuasaan. Kenapa? Karena takut, karena dia merasa berkuasa. Nah, lanjut yang nomor 4. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Budan sedang berusaha memenuhi apa? Kebebasan. Tadi 5 kebutuhan manusia apa tadi? Kebutuhan hidup, penguasaan, terus kasih sayang, terus kita cek ya. Oke, coba. Nih, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kesenangan. Oke, kita cek ya. Oke, kebutuhannya adalah kebebasan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti sudah paham ya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, yang kelima. Karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka
Berarti Tommy sedang berusaha menimbulkan akan? Oke, terima kasih, beri kita tepukan aplaus untuk kita semua. Berarti sudah mantap nih, sudah paham ya. Oke, jadi Bapak Ibu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itulah kenapa harus kita gali lagi mungkin untuk Ibu PK ya. Sebagai acuannya 5 kebutuhan dasar mana sih yang belum dipenuhi oleh siswa-siswi kita. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain, apakah kita melakukan sesuatu karena tidak menghindari rasa sakit atau tidak nyamanan, apakah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyum atau pujian dari orang, untuk mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira kita melakukan sesuatu. Jadi kita sebenarnya banyak refleksi diri kita Bapak Ibu. Saya kadang bercermin dari sini, saya malu sendiri. Jadi kayaknya kita nih, kalau saya mencerminkan diri saya ini sebagai penghukum nih. Ya, tapi nanti akan kita pelajari selanjutnya pada materi ini. Nah, nih, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Setelah tadi kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia, ada 3 motivasi. Yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Ini adalah motivasi ekstrinsi. Ini yang berasal dari luar. Berarti kita mengharapkan sesuatu. Nah, kalau yang intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah. Jadi sebenarnya kalau kita tergantung kadang nih. Contoh, saya kadang datang terlambat itu, saya datang cepat waktu itu, tujuan saya itu sebenarnya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau ketidaknyamanan kenapa? Biar nggak ditegur, ya. Atau saya tidak masuk ke dalam kelas itu, saya masuk dalam kelas itu, tujuan saya itu bukan untuk memberikan untuk menghargai diri sendiri karena sudah tahu, tapi motivasi saya itu biar datang masuk ke kelas itu mungkin ingin mendapatkan imbalan. Nih, jadi masing-masing manusia itu mempunyai motivasi yang berbeda. Nih, ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tiba-tiba atau tidak terencana. Kira-kira hukuman itu biasa kayak gitu kan? To the point, langsung. Contoh, buang sampah sembarangan. Kamu buang sampah sembarangan, push up dulu. Itu contoh hukuman. Nah, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Kita hanya menghukum dia tanpa ada timbal baliknya. Lanjut berupa hukuman psikis atau fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Mungkin kita sudah buat peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan di dalam kelas. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi inilah yang perlu kita terapkan di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, lanjut. Nih, yang dinamakan identitas gagal itu adalah hukuman. Yang dinamakan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi tadi sudah kita lihat sebelumnya, nih hukuman itu apa, konsekuensi apa, itu restitusi apa. Jadi konsekuensi dan restitusi ini yang baiknya, yang identitas suksesnya, tapi yang gagal itu adalah hukuman karena dia mode paksa. Ya, mau nggak mau dia harus melakukan hal tersebut. Nah, kalau yang konsekuensi dan restitusi itu, yang konsekuensi itu merupakan stimulus respon, kalau restitusi itu teori kontrol. Nah, nih mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif, konsep diri baik, konsep diri kuat, murid belajar taat peraturan, murid belajar memecahkan masalah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi ada 2 identitas. Yang pertama identitas gagal dan identitas sukses. Nih, ini dia.
di posisi manakah kita sebagai guru? Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke, untuk ininya mari kita simak video berikut. Oke, Bapak Ibu silakan simak ya videonya. Ini saya melihatnya cukup bagus. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, ini posisi penghukum. Kita lihat videonya. Sini kamu. Nah, ini kira-kira siapa nih? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, ini posisi kedua ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Wahyu nih. Bisa ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Pertama tadi Pak Amdu. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kenapa yuk? Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, pencet. Lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kak. Aman dan Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi bu. Maaf bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Ya, Kak Emma. Bu Wiwi dan Jeki nih. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Oke, posisi manajer ya Bapak Ibu. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah video yang ditampilkan 5 posisi kontrol guru. Ada tadi sebagai apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, apalagi penghukum, terus sebagai teman, sebagai manajer yang terakhir, yang satu lagi pemantau. Nah, sekarang kan sudah tahu tuh, udah lihat dari video. Kira-kira hormat pada bendera selama 1 jam dan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini termasuk posisi yang mana hormat bendera selama 1 jam. Oke, kita cek. Oke, benar. Selanjutnya, berapa kali harus memberitahu kamu ini? Merasa bersalah. Oke, benar. Next. Kebuka dia. Kebuka dia rupanya. Ayo. Oke, ayo dong ikut aturan. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Yang sudah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini tempat ya. Nah, lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ini pemantau. Selanjutnya, ini pasti tahu nih. Apa Bapak Ibu? Manajer. Nah, jadi sebagai guru itu kita diharapkan sebagai posisi manajer ya. Jadi kita harus bisa menggali apa yang menjadi permasalahan murid tersebut. Nah nih, oke. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu?
Oke, pembuat rasa bersalah benar. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, benar, penghukum. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kecek. Oke, benar. Lanjut, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Oke. Lanjut, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Pemantau, ya benar. Lanjut. Nah, oke, habis rupanya kuisnya. Nah, kita masuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya, keyakinan dan peraturan kelas itu berbeda. Nah, keyakinan kelas itu adalah dengan menggunakan keyakinan kelas, peserta didik akan muncul rasa tanggung jawab dan yakin tumbuh dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri sendiri, ya. Nah, nih pembentukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, terus pernyataannya bersifat universal berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, terus dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya misalnya apa nih, keyakinan kelas, peraturan, nilai kebajikan bersih, berarti menjaga kebersihan. Nah, keyakinan kelas harus kesepakatan bersama semua warga, sekolah, ataukah dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi membuat keyakinan kelas ini tidak boleh guru. Ya, tidak boleh guru. Harus seluruh siswa yang dilibatkan. Guru hanya mengakomodirnya atau membantunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nih yang terakhir kita masuk segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah tahapannya. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara atau salah satu hal yang semacam yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini bukan wajib dilakukan ya, tapi merupakan salah satu dalam bahasa Indonesianya intinya hanya salah satu cara bagaimana kita mengendalikan masalah murid tersebut. Cara kita bagaimana membuat murid tersebut sadar akan kesalahannya. Nah, ada 3 tahapan. Nih, kita lihat video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada guru adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru,
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah yang besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak tadi. Ini validasi tindakan yang kedua, menanyakan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Capek pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, lebih berpikir, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya nggak diantar nih. Oh, saya Pak Yul nggak kaya. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Oke Bapak Ibu, boleh dilihat ini bagaimana. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja Oke, ini Bapak Ibu untuk validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. ini pertanyaannya yang akan diajukan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, itulah tadi video tahapan segitiga restitusi. Nah, yang perlu saya sampaikan, sebelum melakukan segitiga restitusi itu ada hal pertama yang wajib kita lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah yang seperti yang tadi, membuat seperti apa sih yang ingin terjadi selama proses pembelajaran antara Bapak Ibu dengan siswa tersebut. Nah, seandainya mereka melakukan kesalahan, itu bisa kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat yang sudah kita diskusikan pada siswa dan kita tempelkan pada dinding-dinding kelas. Ini keyakinan kelas yang ada di Mempira ya Mem, di kelas Mempira. Nah, mungkin tambahan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk nantinya sebagai biar ada kontrak, ibaratnya kontrak belajar kita lah.
kontrak pelajaran kita dengan siswa, tapi dengan kalimat-kalimat positif yang ada unsur-unsur nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam segitiga ini merupakan salah satu cara atau salah satu penyelesaian, salah satu solusi jika ada siswa kita yang bermasalah. Tapi tadi kan sudah disampaikan pada video, tergantung masalahnya. Jika masalahnya ringan, ya pasti menanyakan keyakinan kelas. Kenapa kamu terlambat? Kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa? Nah, oke, kita tanyakan. Oh ya, keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Terus kenapa kamu tidak membuat tugas? Kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa? Membuat tugas yang sudah diberikan. Itulah merupakan keyakinan yang ada, yang harus kita terapkan atau yang harus ada di dalam kelas. Tapi tergantung. Segitiga restitusi ini merupakan solusi, salah satu penyelesaian jika kita tidak memposisikan diri kita sebagai manajer. Ingat, posisi kontrol guru itu tadi ada 5. Nah, kita bisa sebagai pemantau atau sebagai manajer, tapi yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, nih, pada menstabilkan identitas kan ada 3 tadi. Pertama, kita menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini mungkin pertanyaannya yang kita ajukan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Ya, yang pertama, ini langkah pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau tindakan anak itu sudah salah, kita validasi. Makanya kemarin saya minta anak yang punya masalah. Ada 3 kemarin yang saya lakukan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Nanti boleh dilihat. Yang pertama itu nih, kalau tindakan salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Nah, kamu patut bangga karena telah mendidik sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Ini kita validasi. Tindakan dia salah, tapi validasinya dengan kalimat-kalimat yang positif. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Makanya saya bilang, sebelum menerapkan segitiga restitusi ini, harus ada keyakinan kelas dulu yang telah kita buat. Kemarin saya sudah ada buat di beberapa kelas untuk keyakinan kelas. Nah, ini karena yang pertanyaan pertama kita ini untuk menanyakan keyakinannya. Apa yang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi seorang seperti apa. Inilah merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, intinya segitiga restitusi ini merupakan salah satu solusi kita dalam mengcoaching anak, ya, mengcoaching anak yang berbuat salah. Tapi permasalahan dia dulu, boleh dia permasalahan berat atau permasalahan ringan. Tapi kalau ringan cukup menanyakan keyakinan kelas. Tapi kalau permasalahan yang sudah berat, baru kita terapkan 3 keyakinan segitiga restitusi tadi. Makanya saya sampaikan kemarin kepada Bapak Ibu, siswanya yang bermasalah yang mana itu yang sesuai yang saya ajar. Karena ada keyakinan kelas, jadi saya menanyakan itu tuh ada keyakinan kelasnya. Saya sudah masuk. Cuma ada kemarin yang kayak Jeki itu sebagai tambahan kemarin. Nah, penutup ya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Inilah standar nasional dari pendidikan. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini sebenarnya banyak sekali berkaca diri kita, berkaca saya sendiri dalam posisi kontrol guru itu. Kayaknya saya banyaknya sebagai penghukum. Terus terang saya bilang, saya ini sebagai penghukum. Nah, untuk menjadi seorang manajer itu kita otomatis kita butuh proses, ya. Proses bagaimana kita ini menjalankan atau mendidik siswa itu. Dan kita ini juga diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, kita lah yang mau dibawa kemana tumbuhan tersebut, lahannya seperti apa, kita sendiri yang menentukan.
Nah, terima kasih nih ketika melihat murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Jadi Bapak Ibu, walaupun sekesal apapun, saya terus terang saya bilang selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya banyak merefleksi diri saya banyak berkaca kembali bahwa selama ini banyak kesalahan-kesalahan mungkin yang generasinya berbeda generasi, beda pula cara kita mengayomi atau menuntun siswa tersebut. Tapi ingatlah satu hal, saya yang sangat tertarik ini adalah menarik tangan kita menuju surga, karena inilah tujuan dari akhir hidup kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada desiminasi modul 1.4 budaya positif yang telah saya paparkan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kita sudah banyak mempelajari mengenai materi-materi apa yang tentang budaya positif, tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terus tentang 5 posisi kontrol guru, terus juga dalam menjalankan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin sebenarnya ada sedikit video. Sebentar ya Bapak Ibu, ini boleh sebentar. Sebentar ya Bu. Oke, ini galeri foto dan video model budaya 1.4. Ini merumuskan keyakinan saya, terus menampilkan keyakinan di depan kelas. Cuman ini belum saya tempelkan pada poster. Nah, nih. Jadi saya mengasihkan sticky note, meminta mereka kontrak belajarnya atau keyakinan kelasnya seperti apa. Nih. Ini kemarin saya buat ini kelas, ini keyakinan kelas nih. Nih, ini masih semuanya saya tampung, aspirasinya belum saya pilah-pilah sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, ini ada kasusnya si Alfonsus ya, kemarin yang tidak bawa buku. Cuman ini dalam apanya? Nih, menstabilkan identitas. Oke. Ini keyakinannya. Nah, oke, yang ininya kok salah dulu. Ini videonya sudah ada nih di saya dengan Alfonso, cuman kurang terdengar suaranya, masih kecil sekali suaranya. Jadi makanya yang ininya pasnya di sini. Nih. Nggak kedengaran suaranya yang setelah saya apakan, tidak kedengaran kecil. Jadi saya buat itunya. Nggak kedengaran juga. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan mengenai budaya positif pengajar. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari Bu Umi Hafizah tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.